Angundia Milan Ulfa Anggraini. Iya. Bangun. Cewek? Cewek. Umur berapa? 13. 13 apa? 13 hari. 13 hari. Mau dititip dulu? Titip dulu ya. Kasih ya. Ya oke, silakan titip dulu. Kenapa kamu nangis? Gak tahu tuh mas, suasana aja. Kebawa suasana. Tapi itu pacar kamu? Calon suami saya. Calon suami kamu, pacar kamu dong berarti benar ya? Calon. Jadi yang kamu gendong tadi bukan anak kamu? Bukan. Anak siapa? Anak sahabat saya. Teman kamu? Teman seperti apa? Dulu merantau sama-sama ke Jakarta. Oke. Merantau sama-sama ke Jakarta. Ngerasain makan nasi bungkus cuma berdua. Ngerasain hampir pernah mau dijual sama orang. Oke. Karena saking susahnya cari kerjaan. Jadi di saat saya udah mulai punya kehidupan sendiri, kita hilang kontak. Terus tiba-tiba ada kontak. Aku tanya dia di mana, dia cuma bilang aku di Bali. Terus aku sama cowok. Tapi setiap aku tanya soal siapa gitu, nggak pernah dia jawab. Cuman dari situ udah berapa bulan tuh nggak komunikasi, tiba-tiba dia komunikasi lagi. Saya mau sih katanya gitu. Oke. Terus aku bilang, apa-apaan sih kamu? Kata saya. Kenapa? Ada apa? Aku tanya dong. Sekarang kamu ke Jakarta aja deh. Pulang ke Jakarta, cerita semuanya. Aku ongkosin, nggak apa-apa. Karena memang di posisi juga usaha saya juga lagi down kan. Terus Usaha kamu lagi down, tapi kamu mau biayain dia. Oke. Terus aku pinjam ke temanku. Boleh nggak aku pakai uangnya dulu? Nanti kalau uang aku dari Shopee itu naik, aku ganti. Aku bilang ngongkosin dia. Akhirnya dapat pinjaman, aku kasih ongkos, terus dia datang ke Jakarta. Ternyata dia lagi hamil. Teman kamu ini. Oke. Dan sudah menikah? Enggak. Belum menikah? Belum. Oke. Anak siapa? Anak siapanya saya tidak tahu. Setiap aku jawab, karena memang dia tertutup. Aku tanya, harus tahu dong. Suatu saat kalau kamu nanti ini lahiran, apalagi udah mendekati lahiran, kalau lahiran otomatis kamu taruhan nyawa loh. Si laki-laki ini harus tahu. Tapi dia nggak ngejawab. Enggak. Sekarang Mbak Netia, saya mau ngasih anak ini, saya mau titipin anak ini sama kamu, saya minta anak saya dirawat sama kamu, jangan dikasihin dengan siapapun, saya pokoknya ikhlas pasrahin sama kamu. Gimana pun kondisinya, saya percaya sama kamu. Jadi sampai detik ini kamu nggak tahu siapa bapaknya anak ini, kamu nggak tahu? Oke. Kenapa dititipin kamu? Sorry ya, saya pengen tanya ya. Ini bestie kamu atau teman kamu kemana? Kita berteman dari 2019. Sekarang kemana? Si sahabat aku udah gak ada. Kemana? Udah meninggal. Meninggal dunia. Sebelum lahiran udah sama aku. Lahiran sampai proses lagi kontraksi itu udah sama aku. Dari ngidam pengen apa udah sama aku. Dari sebelum dia melahirkan juga udah tanda tangan hitam di atas putih. Takutnya suatu saat nanti tiba-tiba si laki-laki ini nyari anaknya ada di aku gitu, mau ngambil gitu aja. Tapi ini udah amanah gitu, dia udah tulis hitam di atas putih sama aku, udah bener-bener yakin. Apakah dia sendiri yang urus? Seperti dia sendiri, dia sudah tahu bahwa dia akan pergi dari dunia ini? Kalau kayak gitu sih aku nggak ada feeling apapun, karena memang dia juga tertutup, dan waktu lagi kayak kontraksi gitu tuh udah lemes, udah bener-bener gak ada daya, udah biru semuanya. Sampai kata bidan, Bu, kalau misalnya ini susah buat keluarnya si dede bayi ini karena si ibunya juga lemas, kalau misalnya dirujuk kayak gimana? Terus saya bilang, karena posisinya saya kan udah gak ada keuangan lagi ya. Kata saya, kalau bisa cara lain aja deh, nggak usah harus ke dokter, kata saya kan. Tapi di posisinya itu
adalah obat kayak ngerangsang-terangsang kayak gitu. Akhirnya keluarlah sampai proses itu. Malamnya masih di rumah, masih aku rebusin telur, masih aku urus juga. Aku ngurusin anaknya, terus aku ngurusin ibunya. Terakhir kamu pengen makan apa? Aku bilang gitu. Terus aku bilang, kamu telepon cowok kamu, nih loh, kasih lihat ini anak kamu, anak istilahnya ini juga anaknya dia, berdasarkan mau sama mau. Setidaknya lihatlah dulu. Tapi di posisi itu dia bilang, nggak usah, saya anggap udah mati, dia nggak punya bapak, kata gitu. Soalnya dia dari situ aku udah melahirkan anak ini, sekarang tugas kamu yang ngurusin anak ini ke depannya kayak gimana, saya udah nggak mau menau, kata dia, saya mau minta anterin pulang aja. Itu keadaan dia jam 3 itu udah lahiran, terus habis maghrib itu saya minta pulang ke bidannya, padahal bidan itu belum boleh nyarankan pulang, karena si sahabat aku udah maksa banget pengen pulang. Ternyata besoknya itu dia entah janji dengan siapa, dia minta pulang. Terus aku telepon, aku kasih kabar, ternyata ada pendarahan. Meninggalnya di mana? Meninggalnya di kampungnya. Di kampungnya? Oh, jadi sempat balik ke kampungnya? Sempet paginya, malam itu tuh udah yakin kamu mau pulang, udah yakin mau pulang. Saya mau pulang, kalau saya lama-lama di sini, saya kasihan anak saya, kebayang-bayang aja. Akhirnya dia maaf ya aku tanya ya, ini meninggalnya karena apa? Pendarahan, sakit alami, atau bunuh diri? Kalau itunya saya kurang tahu ya, bilangnya sih pendarahan. Soalnya pas dia pulang itu tuh emang keadaan dia aja udah pucat. Aku udah nggak yakin, jangan pulang, udah di sini dulu saya rawat. Nanti kalau udah 40 hari kamu mau ngapain terserah. Tapi enggak, dia minta pulang.